Bab 1331. Saat ini, Aurous Hill International Hotel. Setelah Nanako meninggalkan gimnasium, dia kembali ke kamar hotel bersama asistennya dan beberapa pelayan yang ditugaskan untuk dirinya sendiri dari rumah. Untuk kunjungannya ke Aurous Hill kali ini, keluarga itu sudah lama mengontrak 2 presidential suite di Aurous Hill International Hotel. Di antara mereka, Nanako tinggal di suite sendirian, dan pelatih, asisten, serta bawahannya tinggal di suite presidensial lain. Dan setengah bulan yang lalu, keluarga itu mengirim seseorang ke Aurous Hill untuk mengubah salah satu kamar tidur di presidential suite tempat tinggal Nanako, menjadi ruang latihan eksklusifnya. Konon renovasi saja menelan biaya jutaan. Jika harga 2 suite presidensial untuk kontrak jangka panjang dimasukkan, kali ini Nanako akan bermain di Aurous Hill. Uang yang dihabiskan untuk perumahan saja setidaknya 3 atau 4 juta. Alasan utama banyaknya masalah dan pemborosan ini adalah karena keluarga itu terlalu kaya. Keluarga itu adalah salah satu dari 5 keluarga besar teratas di Jepang. Industri ini mencakup hampir semua bidang yang bisa dibayangkan. Bahkan grup Yamaguchi, organisasi bawah tanah terkenal di Jepang, memiliki saham dalam keluarga itu. Selain itu, meskipun Nanako masih muda dan cantik, serta intelektual dan pendiam, tetapi di tulangnya adalah seorang gadis yang sangat terobsesi dengan seni bela diri. Dia memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk pelatihannya. Dia tidak pernah mengganggu pelatihannya terlepas dari dingin atau panas sepanjang tahun. Dia baru saja menyelesaikan permainan di pagi hari. Setelah dia kembali ke hotel, dia melewatkan makan siang dan segera masuk ke ruang latihannya lagi. Saat dia berkeringat seperti hujan di ruang latihan, telepon tiba-tiba bergetar. Panggilan itu dibuat oleh asistennya Hiroshi Tanaka. Dia berhenti berlatih, menghubungkan ke telepon, dan bertanya, "Tanaka, ada apa?" Pihak lain dengan hormat berkata, "Nona, Ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Tuan Jiro ada di sini. Dia ingin melihatmu. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu?" "Jiro?" Nanako berkata dengan bingung. "Aku belum pernah bertemu dengannya, ataupun persahabatan, mengapa dia datang menemuiku?" Hiroshi Tanaka buru-buru berkata, "Nona, Anda tidak tahu bahwa Kobayashi Pharmaceuticals mensponsori final kompetisi ini, dan juga memenangkan gelar dengan harga tinggi. Tampaknya ini adalah upaya berani mereka untuk memasuki pasar Cina, jadi dia sendiri juga telah tiba di Aurous Hill, mengetahui bahwa Anda tinggal di sini, jadi saya ingin datang dan melihat Anda." Nanako berkata, "Katakan padanya bahwa saya berlatih dan saya tidak punya waktu untuk melihatnya. Tolong minta dia untuk memaafkan saya." Nanako memiliki kepribadian yang relatif tertutup, dan dia biasanya tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Ditambah dengan kunci untuk mempersiapkan diri secara resmi ke semifinal, dia tidak ingin diganggu oleh orang asing. Hiroshi Tanaka buru-buru berkata, "Nona, Tuan Kobayashi baru saja mewarisi Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. beberapa waktu lalu, dan produk andalan mereka, Kobayashi Wei-san, sekarang secara aktif memperluas penjualannya ke seluruh dunia." Nanako, yang selalu baik hati, bertanya dengan marah saat ini, "Tanaka, apa yang akan kamu katakan? Saya tidak memiliki persahabatan dengan Jiro, dan saya tidak peduli dengan situasi Kobayashi Pharmaceutical. Ini tidak ada hubungannya dengan saya." Hiroshi Tanaka berkata dengan memalukan, "Nona, Presiden telah berkomunikasi erat dengan Kobayashi Pharmaceuticals, karena Presiden sangat optimis tentang masa depan Kobayashi Pharmaceuticals, jadi dia siap untuk berkomunikasi dengan Jiro tentang investasi dan kepemilikan saham. Kobayashi juga sangat berharap pada itu. Keluarganya dapat berinvestasi padanya, jadi dia menginvestasikan banyak uang untuk mensponsori kompetisi ini, sebenarnya, untuk menunjukkan kebaikannya kepada Anda dan keluarga itu." Oh, Nanako tahu bahwa presiden dari mulut Tanaka Hiroshi adalah ayahnya, Ito Takehiko, kepala keluarga itu saat ini. Namun, Nanako masih sedikit kedinginan dan berkata, "Saya tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ayah saya. Jika ayahku dan Jiro ini bekerja sama, biarkan mereka bertemu dan berbicara." Bab 1332. Koichi Tanaka berkata dengan malu-malu, "Nona, Presiden masih sangat mementingkan kerjasama dengan Kobayashi Pharmaceutical ini. Jangan terlalu disengaja." Nanako itu berkata dengan enteng, "Maaf Tanaka, aku ingin melanjutkan pelatihan." Setelah itu, dia langsung menutup telepon.
Nanako, 22 tahun ini, adalah senior di Universitas Tokyo terbaik di Jepang. Dia sederhana, dan temperamennya yang pendiam juga membawa sedikit ketidakpedulian yang melekat. Dia adalah bunga sekolah 4 tahun Universitas Tokyo, dan juga calon menantu perempuan terbaik untuk keluarga besar teratas di Jepang, tapi dia sendiri hanyalah seniman bela diri yang sederhana, tidak duniawi, dan berdedikasi. Oleh karena itu, dia tidak memahami hubungan antara pria dan wanita, maupun dunia. Baik Jiro maupun Obayashi Taro tidak ada hubungannya dengan dia. Sekalipun itu adalah sahabat dan pasangan terdekat ayahnya, selama dia tidak memiliki hubungan darah dengan dia atau kerabat tertuanya, dia tidak akan membelinya. Tujuan hidupnya saat ini sangat sederhana. Pertama, dia harus memenangkan kompetisi sanda perguruan tinggi dunia tahun ini, dan kemudian berhasil lulus dari Universitas Tokyo, dan kemudian mulai mempersiapkan diri untuk Olimpiade berikutnya. Di Olimpiade terakhir, dia masih terlalu muda dan dia ketat di sekolah, jadi dia tidak bisa berpartisipasi, tetapi Olimpiade berikutnya telah menjadi panggung yang paling dia inginkan di dalam hatinya. Dia sangat ingin memenangkan juara Olimpiade, dan dia sangat ingin memenangkan lebih dari 1 juara Olimpiade. Untuk mendapatkan gelar juara Olimpiade, dan kemudian mempertahankan kejuaraan Olimpiade berikutnya, ini telah menjadi pengejaran terbesar dalam hidupnya. Koichi Tanaka sedang memegang telepon saat ini, menghadap Jiro yang sedang menunggu, merasa malu. Tanpa diduga, wanita itu sangat tidak baik, dan dia mengatakan itu semua karena alasan ini, dia masih tidak ingin melihat Jiro. Koichi Tanaka hanya bisa berbohong kepada Jiro, Tuan. Kobayashi, mohon tunggu sebentar, nyonya kami masih berlatih, dan dia akan bertemu Anda nanti. Mengenakan setelan jas dan kacamata tingkat atas, Jiro, pria itu tersenyum tak tertandingi, dan berkata dengan serius, tidak masalah, jika Nona itu sibuk, tolong minta dia untuk melakukannya dulu dan tinggalkan aku sendiri, saya bisa menunggu di sini. Hiroshi Tanaka mengangguk dan berkata, Tuan Kobayashi, silakan duduk sebentar, dan saya akan menuangkan secangkir teh untuk Anda. Setelah berbicara, dia pergi ke dapur, mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala keluarga Ito, Takehiko Ito. Segera setelah telepon terhubung, suara rendah dan kuat Ito Takehiko terdengar. Tanaka, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hiroshi Tanaka berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Ketua, Tuan Jiro, Ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., ada di sini. Dia ingin melihat misi. Ito Takehiko bersenandung, dan berkata, aku tahu bahwa Jiro sangat menyayangi Nanako. Dia datang untuk memohon padaku tempo hari dan berharap dia akan menikahi Nanako. Hiroshi Tanaka bertanya, jadi apa maksudmu, Tuan Presiden? Takehiko Ito tidak menjawab pertanyaan Koichi Tanaka, tetapi berkata dengan nada tegas, Tanaka, kamu adalah orang kepercayaanku, jadi aku akan memberitahumu hal-hal berikut, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun. Kalau tidak, saya pasti akan mengirim Anda untuk melihat Amaterasu. Bab 1333. Begitu Tanaka mendengar ini, dia langsung berkata, Presiden, yakinlah, Tanaka tidak akan pernah mengungkapkan kata-katamu. Ito Takehiko berkata dengan puas, Kobayashi Pharmaceutical sekarang memiliki bedak perut dengan khasiat yang sangat baik dan penjualan yang sangat baik. Ini secara aktif memperluas pasar global. Orang modern akan mengalami beberapa gangguan perut. Ruang pasarnya juga sangat luas. Begitu obat ini diluncurkan secara global, keuntungan tahunan bisa mencapai setidaknya puluhan miliar. Hiroshi Tanaka berseru, ini hanya obat perut, jadi ada ruang pasar yang begitu besar. Ito Takehiko berkata, ini hanya perkiraan awal saya. Saya telah meminta Laboratorium Farmasi Universitas Tokyo untuk menganalisis dan membandingkan bubuk perut Kobayashi Pharmaceuticals dan obat perut dari beberapa perusahaan lain yang ada di pasaran, dan kesimpulannya adalah, Kobayashi Wei-san adalah yang terbaik. Oleh karena itu, hanya masalah waktu bagi Kobayashi Wei-san untuk berdiri di puncak dunia. Jika Anda ingin menangkap ayam telur emas ini, Anda harus mendapatkannya secepatnya. Cara terbaik adalah dengan menikahi keluarga Kobayashi dan berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals. Jika Nanako dan Jiro menikah, maka saya akan memperoleh setidaknya 20%, atau bahkan 30% saham Kobayashi Pharmaceutical, yang akan menghasilkan keuntungan miliaran keluarga kami setahun.
Hiroshi Tanaka tiba-tiba menyadari, Tuan Presiden, saya mengerti maksud Anda. Ito Takehiko bersenandung, dan berkata, jadi, jika kamu berada di Tiongkok dan berada di sisi Nanako, kamu harus menemukan cara untuk lebih membujuknya, dan untuk berada di sisinya, katakan lebih banyak hal baik tentang Jiro. Jika dia setuju, musim panas ini setelah lulus dari universitas, dia harus segera menikahi Jiro, maka bahkan jika Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan memberi Anda 5 juta pada saat itu. Hiroshi Tanaka sangat gembira dan berkata dengan cepat, Ketua, Tanaka pasti akan bekerja keras dan tidak akan pernah mengecewakan harapanmu padaku. Ito berkata dengan puas, baiklah, aku akan menelepon Nanako dulu, jadi dia harus bertemu Jiro hari ini. Setelah mereka bertemu, kamu harus berada di depan Nanako. Hiroshi Tanaka berkata dengan tergesa-gesa, oke, Cariman. Pada saat ini, Nanako baru saja meletakkan ponselnya dan melanjutkan latihannya yang ketat. Tapi telepon kembali berdengung dan bergetar. Dia mengangkat telepon dan menemukan bahwa ternyata itu adalah panggilan dari ayah, jadi dia buru-buru menghubungi dan berkata dengan hormat, Ayah, saya ingin tahu untuk apa Anda memanggil saya saat ini. Apa urutannya? Dalam keluarga besar Jepang, hierarkinya sangat ketat. Anak-anak dalam keluarga biasa memanggil orang tua mereka Odosan dan Okasan, seperti anak-anak Cina memanggil orang tua. Namun, dalam hierarki keluarga besar Jepang, semua anak harus memanggil orang tua sebagai ayah dan ibu. Selain itu, Anda tidak boleh terlalu verbal dalam berkomunikasi dengan orang tua di hari kerja. Anda harus selalu menggunakan gelar kehormatan, terutama untuk perempuan. Salah satu pekerjaan rumah terpenting sejak masa kanak-kanak adalah mempelajari etiket aristokrat yang membosankan. Meskipun Nanako tumbuh dengan memegang kunci emas, dia telah dengan ketat mengikuti berbagai aturan rumit dari keluarga besar sejak lahir hingga saat ini, dan dia tidak berani melampaui setengah poin. Di sisi lain telepon, Ito Takehiko bertanya kepadanya, Nanako, saya dengar Anda memenangkan pertandingan hari ini, selamat. Nanako buru-buru berkata, Ayah, pertandingan hari ini hanya 16-8. Tujuan saya adalah memenangkan kejuaraan. Tolong Ayah, tunggu aku memenangkan kejuaraan, lalu selamat aku. Bab 1334. Baik sekali. Ito Takehiko berkata dengan setuju, seperti yang diharapkan sebagai putri keluarga Ito, dia tidak sombong atau gegabah, dan dia masih ingat niat awalnya. Meskipun Nanako memegang telepon, dia tanpa sadar membungkuk sedikit ke timur, dan berkata dengan hormat, terima kasih ayah atas pujianmu, aku akan terus bekerja keras. Takehiko itu bersenandung, lalu berkata, ngomong-ngomong, Nanako, Ketua Kobayashi Pharmaceutical, apakah Jiro memohon padamu di masa lalu? Ya, ayah. Ito Takehiko berkata, kamu tidak terlalu muda lagi. Jangan selalu menjauhkan diri dari S3X yang berlawanan. Saya telah berhubungan dengan pemuda ini Jiro. Dia hanya 2 tahun lebih tua darimu, dan dia masih muda dan menjanjikan. Anda mungkin juga lebih sering berhubungan dengannya. Nanako buru-buru berkata, ayahku, aku tidak punya ide tentang urusan laki-laki dan perempuan sekarang, dan aku tidak akan fokus pada hal ini dalam beberapa tahun mendatang. Kemudian saya akan berpartisipasi dalam olimpiade berikutnya dan berikutnya. Di olimpiade berikutnya, membicarakan tentang cinta hanya akan memengaruhi latihan dan persaingan saya, dan saya harap ayah saya bisa mengerti. Ito Takehiko berkata, kamu masih terlalu muda. Banyak hal bukanlah hubungan antara ikan dan kaki beruang, tetapi hubungan antara ikan dan air. Cinta dan pernikahan tidak akan memengaruhi rencana kehidupan masa depan Anda. Nanako berkata dengan serius, ayah, Nanako saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Berlatih seni bela diri seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jika Anda ingin menjadi master top dunia, Anda harus menghabiskan semua waktu yang Anda habiskan untuk pelatihan. Dalam hal pelatihan, jika saya tidak berlatih keras saat ini, tetapi malah membuang waktu yang berharga untuk cinta dan pernikahan, maka saya tidak akan bisa menjadi master seni bela diri dalam hidup saya. Ito Takehiko berkata dengan sedikit teguran dalam suaranya, Budo pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi hobi bagi Anda untuk berlatih. Saya tidak ingin Anda mencurahkan seluruh waktu dan energi Anda untuk itu.
Mengetahui bahwa kau adalah wanita tertua dari keluarga itu, wanita tertua pasti terlihat seperti wanita tertua, dan bertarung dengan orang lain di ring setiap hari. Apa gunanya? Nanako dengan tegas berkata, "Ayah, seni bela diri adalah rumah dari pengejaran seumur hidupku. Jika perlu, saya bersedia melepaskan cinta dan pernikahan demi seni bela diri." Nakal. Ito Takehiko tiba-tiba marah, "Kamu adalah putriku, dengan darah keluarga itu mengalir melaluimu. Bagaimana Anda bisa menyerahkan warisan darah demi seni bela diri? Apakah Anda layak menjadi leluhur keluarga itu?" "Aku." Nanako tidak bisa berkata-kata. Ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, jadi dia buru-buru berkata, "Ayahku, aku tahu bahwa aku salah. Saya tidak benar-benar tidak memikirkan tentang pernikahan, tetapi pada tahap ini saya tidak ingin memikirkannya terlalu dini. Tolong ayahku memahami." Ito Takehiko berkata dengan dingin, "Saya tidak mengerti, tidak mungkin untuk mengerti, tetapi saya tidak ingin memberitahu Anda lebih banyak tentang kehidupan di telepon. Ketika Anda kembali dari permainan, kami ayah dan anak dapat membantu lutut kami tumbuh dan berbicara. Tapi sekarang, Jiro datang mengunjungimu. Sebagai putri tertua dari keluarga itu, Anda mewakili wajah dan citra keluarga itu. Bagaimana Anda bisa menghindarinya? Jika menyebar, orang luar pasti akan mengatakan bahwa keluarga itu tidak mengerti etiket." Ketika Nanako mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Itu salah pertimbangan saya, dan saya meminta ayah saya untuk memaafkan saya. Aku akan berganti pakaian dan pergi menemui Jiro." Bab 1335. Melihat janji Nanako, suara Ito Takehiko sedikit mereda. Dia bertanya, "Nanako, apakah kamu sudah makan siang?" Dia menjawab dengan jujur, "Kembali ke ayah saya berlatih ketika saya kembali dari gym, dan saya belum makan siang." Ito Takehiko bersenandung, dan berkata, "Bagus sekali. Saya pikir sekarang sudah siang. Kamu cukup mengajak Jiro untuk makan siang bersamamu, yang dapat dianggap sebagai cara keramahan untuk ayahmu. Bawa dia untuk makan siang?" Nanako agak enggan. Dia sendiri adalah seorang gadis dengan kepribadian yang relatif dingin, dan ketika keluarganya mengajarkan etiket femininnya, dia menjaga jarak yang cukup dari pria luar. Selain itu, dia telah terobsesi dengan seni bela diri selama bertahun-tahun, jadi dia tidak ada hubungannya dengan pria dan kontak. Kecuali keluarganya, dia tumbuh sangat tua sehingga dia tidak pernah makan secara pribadi dengan seorang pria muda. Bahkan asistennya Koichi Tanaka tidak pernah punya kesempatan untuk makan bersamanya. Namun, dia juga bisa mendengar ketangguhan nada ayahnya, mengetahui bahwa mungkin tidak ada gunanya menentangnya, jadi dia berkata, "Oke, ayah, Nanako mengerti." Ito Takehiko berkata dengan puas, "Nanako, keluarga memiliki kerjasama yang sangat penting dengan Kobayashi Pharmaceutical sekarang sedang berlangsung, jadi kamu tidak boleh mengabaikan pihak lain, mengerti?" Nanako buru-buru berkata, "Begitu, ayahku." Setelah menutup telepon, Nanako mendesah tanpa daya. Dia menelepon Hiroshi Tanaka dan berkata kepadanya, "Tanaka, tolong bantu saya menghibur Tuan Kobayashi dulu. Saya berkeringat selama latihan dan saya perlu mandi." Hiroshi Tanaka buru-buru setuju, lalu menoleh ke Jiro dan berkata, "Mr. Kobayashi, harap tunggu sebentar. Wanita tertua kami butuh mandi. Dia akan segera tiba." Ketika Jiro mendengar bahwa Nanako ingin bertemu dengannya, dia sangat bersemangat, tetapi di permukaan dia berkata dengan tenang, "Oke Tuan Tanaka, saya menunggu Nona itu di sini." 10 menit kemudian, Nanako, yang mandi, berganti dengan pakaian rumah Jepang sederhana dan polos. Saat ini, dia tidak bisa lagi melihat jejak bertahun-tahun latihan bela diri. Dia benar-benar wanita tradisional Jepang yang lembut. Tanaka membawa Jiro ke kamar presidensial Nanako. Saat Jiro melihat Nanako, dia kaget. Dia tidak bisa tidak mengagumi hatinya, "Ya Tuhan. Mengapa wanita ini begitu cantik? Sangat murni. Matanya jernih dan berkilau, seperti karya seni yang diukir dengan hati-hati dari langit, wajah seperti telur angsa putih dan tanpa celah, hidung yang indah seperti harta dunia, dan bibir tipis seperti bunga sakura lembut dan halus. Mempesona." Di mata Jiro, dia seperti air jernih Tianchi di puncak gunung yang tertutup salju, bermartabat, tenang, lembut, dan sedikit dingin.
Hanya di sisi ini, Jiro sangat jatuh cinta dengan wanita ini, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya, aku harus menikahinya sebagai istriku. Bahkan jika saya ingin bergabung dengan keluarga itu, saya tidak akan ragu. Karena selain dia, tidak ada wanita yang sempurna di dunia ini. Jiro dengan putus asa menekan hasratnya yang dalam pada Nanako, tapi Nanako masih menemukan sentuhan hasrat yang tidak bisa ditekan di matanya. Hal ini membuatnya merasa sedikit jijik di dalam hatinya, merasa bahwa mata Jiro seperti setetes lemak-lemak yang menetes ke dalam secangkir teh yang enak. Namun, dia tidak pandai mengungkapkan rasa jijiknya, jadi dia hanya bisa berkata dengan sangat sopan, "Emer Kobayashi, maaf, saya baru saja membuat Anda menunggu lama." Jiro buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, Nona itu tidak perlu terlalu sopan. Anda mengambil kebebasan untuk datang ke pintu. Sebenarnya saya tiba-tiba. Tolong jangan pedulikan Nona itu."